Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran bab 3, yaitu mengenai editorial sebagai media berpendapat, ya. Bahwa yang namanya editorial sebagai media berpendapat ini kita mempelajari tentang teks editorial. Tetapi sebelum kita mempelajari tentang teks editorial, kita harus tahu dulu apa yang harus kita pelajari. Bahwa yang kita pelajari ini akan melalui 5 hal. Yang pertama itu kita akan mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri, dan sifat dari teks editorial. Terus yang kedua, kita akan mempelajari tentang sebuah informasi yang ada dalam teks editorial. Terus yang ketiga, kita akan mempelajari tentang ragam informasi dalam teks editorial. Dan yang keempat, kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan dari teks editorial. Serta yang kelima, kita akan mempelajari tentang rancangan dari teks editorial. Nah, itu yang akan kita pelajari dari 5 tahap tersebut, ya. Baik, kita akan langsung menuju yang pertama, yaitu tentang pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editorial itu, ya. Bahwa yang pertama dari teks editorial itu, teks editorial itu sama juga disebut dengan tajuk rencana, ya. Bahwa teks editorial atau tajuk rencana itu adalah sebuah opini yang berisi tentang pendapat dan sikap resmi dari suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, ya. Persoalan yang bersifat aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Bahwa yang namanya teks editorial itu adalah sebuah berita, maksudnya itu adalah sebuah berita yang lagi hangat diperbincangkan oleh kalangan masyarakat itu. Beritanya itu bisa bersifat aktual, bisa bersifat fenomenal atau kontroversial. Aktual itu terbaru, ya, fenomenal itu sangat terkenal, ya, sangat terkenal, dan kontroversial itu ada yang mendukung, ada yang kontra, ada yang pro kontra. Sedangkan penulisan dari teks editorial itu atau tajuk rencana itu dimaksudkan untuk membujuk opini publik dalam mempromosikan pemikiran-pemikiran kritis dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu tersebut. Pada intinya, teks editorial itu merupakan berita yang bersifat dogmatis atau berita yang bersifat bisa mempengaruhi. Itu adalah penulisan dari teks editorial. Selanjutnya, dari teks editorial atau sebuah tajuk rencana biasanya dalam pers papan atau memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, itu bersifat hati-hati. Yang kedua, normatif. Yang ketiga, biasanya cenderung konservatif. Yang keempat, menghindari pendekatan secara kritis yang bersifat tajam. Yang kelima, pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Ada juga yang berpendapat bahwa teks editorial atau tajuk rencana menengah ke bawah itu, ya, untuk kalangan menengah ke bawah atau middle low media memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Biasanya lebih berani, atraktif, progresif. Yang keempat, memiliki pendekatan kritis bersifat tajam. Biasanya tembak langsung, ya, gamblang. Dan yang kelima yaitu memiliki pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Nah, sedangkan sifat dari teks editorial atau tajuk rencana itu yang pertama adalah krusial. Dan ditulis, yang pertama adalah krusial tentunya, ya. Dan ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan media itu sendiri. Terus yang kedua, biasanya isinya itu menyikapi terhadap situasi-situasi yang sedang berkembang dalam masyarakat luas. Sesuai saya jelaskan tadi bahwa yang namanya teks editorial itu adalah bagaimana kita mengomentari berita yang lagi hangat diperbincangkan di halayak ramai atau halayak masyarakat. Yang ketiga, memiliki sebuah karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap dari media massa itu sendiri.
Yang keempat yaitu terkait dengan kebijakan-kebijakan media yang bersangkutan. Itu adalah sifat-sifat dari teks editorial atau tajuk rencana. Setelah kita mempelajari tentang sifat teks editorial itu sendiri, yang selanjutnya kita harus tahu bahwa yang namanya teks editorial itu tujuannya yaitu adalah menyampaikan sebuah informasi. Nah, informasi dari teks editorial itu sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, itu adalah jenis dari teks editorial itu sendiri. Yang kedua, tipe teks editorial. Dan yang ketiga, fakta dan opini dalam sebuah teks editorial. Kalau kita tidak bisa mengetahui, tidak mengetahui informasi dari ketiga ini, kita akan bingung informasi apa yang akan terdapat dalam teks editorial itu. Kalau kita sudah bisa mengetahui, sudah bisa menafsirkan, maka kita akan tahu, oh teks editorial ini membahas tentang ini, oh kita berarti jenisnya itu teks editorial seperti ini. Ya. Oh tipenya itu teks yang namanya editorial itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Biasanya apakah boleh teks editorial itu berisi tentang fakta? Bolehkah teks editorial itu bersifat opini? Apakah boleh ya? Nah, itu semua terangkum dalam sebuah informasi dalam teks editorial. Saya jelaskan bahwa yang namanya informasi dari teks editorial itu yang pertama yang harus kita ketahui yaitu adalah jenis dari teks editorial. Bahwa yang namanya jenis dari teks editorial itu terdapat 3 jenis. Yang pertama interpretatif editorial atau teks editorial yang bersifat interpretatif. Yang ketiga editorial kontroversial. Dan yang selanjutnya yaitu adalah explanatory. Bagi yang tidak mengerti, bagi yang ingin mengerti tentang apa itu interpretatif editorial, kontroversial editorial, dan explanatory editorial bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti saya jawab. Nah, terus yang selanjutnya tipe dari teks editorial itu adalah yang pertama, teks editorial itu mempunyai tipe-tipe terkait ya. Yang pertama harus bisa menjelaskan atau menginterpretasikan. Yang kedua harus bersifat kritis. Yang ketiga bersifat juga harus bisa persuasif atau membujuk khalayak masyarakat. Yang selanjutnya biasanya bersifat tentang pujian. Pujian ini bisa terkait ya, bisa pujian, bisa kritikan juga bisa. Nah, yang selanjutnya fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, berarti dalam fakta dan opini dalam teks editorial itu bisa bersifat fakta, bisa juga bersifat dengan opini. Bahwa yang namanya fakta itu adalah sebuah perihal, keadaan atau sebuah peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang telah benar-benar terjadi. Fakta ini biasanya disajikan dalam sebuah teks editorial berupa sebuah peristiwa atau data terkait dengan peristiwa-peristiwa yang akan dibahas atau yang dibahas. Itu adalah fakta dari sebuah teks editorial. Sedangkan pendapat atau sebuah opini, redaksi biasanya terdapat dalam sebuah redaksi dalam teks editorial itu dapat berupa sebagai sebuah penilaian, kritikan, prediksi sesuatu yang bisa dianggap benar atau salah ya. Biasanya prediksi itu kan bersifat dugaan ya, dugaan berdasarkan fakta yang bersifat empiris. Harapan, saran, dan sebuah penyelesaian masalah. Itulah perbedaan antara fakta dan opini. Kalau fakta itu peristiwa yang benar-benar terjadi dan bisa dipertanggungjawabkan secara kenyataan ya, biasanya bersifat peristiwa dan lain sebagainya. Sedangkan pendapat itu opini, sesuatu yang belum benar-benar terjadi, bisa bersifat prediksi, penilaian, fakta empiris, saran penyelesaian masalah, atau bisa bersifat dengan harapan. Nah, itu adalah fakta dan opini dalam sebuah teks editorial. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana ragam informasi dari teks editorial. Bahwa ragam informasi dari teks editorial itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah isu aktual dalam media informasi. Yang kedua yaitu adalah pendapat dan argumen dalam teks editorial. Dan yang ketiga merupakan saran terhadap isu yang bersifat faktual.
Yang pertama, isu dalam kaitan dengan media informasi, biasanya penulis dari teks editorial itu akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang sedang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa apa yang lagi hangat diperbincangkan di masyarakat. Biasanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut diklasifikasikan atau dikelas-kelaskan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualisasinya, keluar biasaannya atau fenomenalnya, terkenalnya, dan secara kontroversinya. Kontroversi itu ada yang mendukung, ada yang membantah, ada yang pro, ada yang kontra. Itu ragam informasi yang terdapat dari teks editorial. Sedangkan yang kedua, ragam informasi dari teks editorial itu merupakan pendapat atau argumen dalam sebuah teks editorial. Biasanya beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam menyampaikan argumen dari teks editorial itu, yang pertama, harus berhubungan dengan masalah. Jelas ya, kalau di luar konteks masalah, itu tidak akan bisa yang namanya teks editorial. Sesuai dengan konteks yang dibicarakan, sesuai dengan topik yang dibicarakan, yang harus berhubungan dengan masalah yang harus dibicarakan dalam sebuah teks editorial tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dapat mempercepat pemahaman masalah kita dari teks editorial itu. Bagaimana kita bisa menemukan sebabnya kenapa itu terjadi serta pemecahan masalah atau problem solvingnya. Terus yang ketiga, tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan oleh pihak lain. Walau kita membahas topik yang sama, berita yang sama, kita tidak boleh mengulang pendapat yang pernah disampaikan oleh pihak-pihak yang lain telah memberitakan tersebut. Ya. Yang keempat, disampaikan dengan kata atau kalimat yang tepat. Dan yang kelima, yaitu adalah disampaikan dengan sikap terbuka. Tentunya juga harus disikapi dengan sopan dan santun. Itu adalah macam dari pendapat dan argumen dalam sebuah teks editorial. Sedangkan yang ketiga, saran terhadap isu faktual, biasanya itu merupakan sebuah unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial. Yang pertama, itu harus menghindari emosi dan prasangka negatif. Kita tidak bisa berpendapat dengan emosi, atau kita harus berpendapat dengan prasangka yang buruk. Itu tidak akan bisa. Terus yang kedua, yang harus dihindari, bukan yang harus dihindari ya, yang harus diperhatikan maksudnya. Yang harus diperhatikan dalam menyampaikan saran dalam teks editorial itu, yang kedua, mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. Ya. Objektif itu harus sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, menunjukkan data berupa fakta, ilustrasi, atau contoh, atau sebuah perbandingan. Ya, harus bisa menunjukkan data, mana fakta, ilustrasinya bagaimana, contohnya ada atau tidak, atau perbandingan dengan yang lain. Itu harus bisa. Sedangkan yang keempat, yaitu harus menyampaikan saran dengan urut atau runtut, dan juga harus terperinci, serta tidak boleh berbelit-belit, sehingga saran tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Yang kelima, kita harus menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi orang lain. Kita boleh berbicara dengan apapun, asal tidak boleh menyinggung pribadi orang lain. Itu adalah bagaimana mengungkapkan saran terhadap isu faktual dalam sebuah teks editorial. Diperhatikan ya. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan dari teks editorial. Ya. Struktur, teks editorial, dan kaidah kebahasaan dari teks editorial. Bahwa yang namanya struktur teks editorial itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu adalah pernyataan pendapat. Yang kedua argumentasi, yang ketiga yaitu adalah penegasan ulang. Pernyataan pendapat itu bagaimana kita menyatakan pendapat secara umum pendapat kita. Ya, terus argumentasi itu bagaimana pendapat-pendapat oleh para ahli, dan yang ketiga penegasan ulang itu adalah bagaimana kita mengulang kembali
menegaskan ulang kembali berita-berita tersebut. Sedangkan kaidah-kaidah kebahasaan itu meliputi dari teks editorial itu meliputi yang pertama harus menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris itu yang bagaimana? Silakan bagi yang tidak mengerti bisa ditanyakan di kolom komentar. Terus yang kedua menggunakan kata-kata populer. Terus yang ketiga menggunakan kata ganti petunjuk. Yang keempat yaitu adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, bagi yang tidak mengerti tentang ini bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah rancangan dari teks editorial. Rancangan teks editorial itu terdapat dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu dalam penyusunan teks editorial, terus yang kedua yaitu adalah dalam penyuntingan teks editorial. Apa saja langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun teks editorial? Langkah-langkah menyusun teks editorial atau tajuk rencana itu ada lima langkah ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Maka dari itu, yang namanya teks editorial itu harus bersifat terbaru atau bersifat aktual. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan fakta meliputi laporan yang bersifat objektif dan melakukan sebuah riset atau penelitian. Yang ketiga, menganalisis masalah yang telah diangkat. Yang keempat, memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Yang kelima, menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja yang tidak menggunakan kata ganti saya. Sedangkan itu adalah langkah-langkah bagaimana menyusun sebuah teks editorial. Sedangkan langkah-langkah menyunting dari teks editorial itu ada 4 macam yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu adalah langkah-langkah menyunting teks editorial. Membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata, atau pola kalimat. Yang kedua, membenarkan kesalahan penggunaan ejaan, mengganti kata yang tidak tepat dan memperbaiki kalimat yang tidak tepat atau kalimat yang tidak efektif. Yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan sebuah kesalahan-kesalahan. Dan yang keempat, yaitu adalah memperbaiki kerunutan paragraf yang tidak terdapat, yang tidak tepat, dapat dilakukan dengan cara membuang paragraf yang tidak padu tersebut atau paragraf yang rumpang, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf di antara paragraf yang tidak runtut. Itu adalah langkah-langkah menyunting dari teks editorial. Nah, itu adalah pembelajaran dari teks editorial pada kesempatan kali ini. Maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.